Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib, kajian ba'da maghrib Selasa malam Rabu di Masjid Raya Bani Umar yang kita cintai ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang berbahagia ini, dalam rangka menambah wawasan kita, menambah silaturahim kita, sekaligus membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesyukuran kita atas segala nikmatnya. Oleh karena itu kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk puji-pujian, bukti rasa syukur kita yang diungkapkan dalam bentuk perkataan, kemudian kita juga mempraktekkan dalam bentuk tindakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi suri teladan, dan siapapun yang mendapatkan syafaatnya kelak insyaallah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat kelak di hari akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kajian Ihya Ulumuddin kita pada malam ini kita akan membahas salah satu topik ya yang sangat berkaitan dengan aktivitas sehari-hari kita. Jadi selain membicarakan mengenai akidah, mengenai iman, kitab ini juga membicarakan mengenai sosial. As-sifatul masyrutatu fi man tahtaru suhbatahu. Sifat-sifat yang menjadi syarat untuk orang yang akan kita jadikan sahabat. Nah, ini ya. Jadi ternyata tidak sembarang berteman. Mumpung karena kita satu bangku, oh jadi soulmate ya. Mumpung karena kita bertetangga kita jadi bersahabat ya. Apa kata beliau? I'lam, ketahuilah, annahu la yasluhu li suhbati kullu insanin, bahwa tidak semua orang bisa dijadikan sahabat. Nah, itu harus. Jadi jangan, wah saya kan orangnya open gitu ya, siapapun silakan. Jadi semua berteman, ini teman ini, semuanya dijadikan teman. Nah, ternyata menurut guru kita ini tidak semua orang layak untuk dijadikan sahabat ya, sahabat. Kalau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ya terpengaruh atau berdasarkan agama saudaranya, temannya. Nah, khalil itu adalah teman akrab, teman dekat. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka tiap kalian itu hendaklah memperhatikan siapa yang dia ajak untuk bersahabat. Nah, kalau begini-begini kan ya insyaallah sahabat sejati ya, sama-sama ke masjid, sama-sama ngaji. Tapi kalau ya yang satu senangnya apa sekarang Bu yang lagi ngetren judi online, oh, itu sahabat tadinya. Akhirnya apa sih? Lihat dong, lama-lama terpengaruh dia. Ya. Kalaupun tidak terpengaruh, kena minta pinjam dong buat nambah apa namanya itu, top up. Wala budda yatamayyaza bi khisalin wa sifatin yurghabu bi sababiha fi suhbatihi ya. Hendaklah orang yang akan dijadikan sahabat itu memiliki ya ciri-ciri khusus dan sifat-sifat
yang memang menjadi tujuan kita, ya, menjadi diri kita. Jadi apa kira-kira yang tidak cocok, jangan. Jadi suhbah di sini Bapak Ibu sekalian, kalau tentu kenalan, ya namanya juga kenalan, kenal biasa begitu, transaksi jual beli, bukan dimaksud nanti kalau orang ini jangan dijual barangnya ke situ, Anda, nanti barang kita tidak laku, ya. Jadi bukan suhbah itu kalau hanya transaksi, misalnya kita jual pulsa atau jual bisnis di pasar, ya. Yang dimaksud suhbah ini tempat kita ngobrol, tempat kita curhat, ya, tempat kita menikmati hari bersama-sama, ya, sama-sama senang, sama-sama susah. Nah, itu yang dimaksud dengan khalil di sini. Wa jumlatuha, ya, pada kesimpulannya kira-kira menurut beliau ini ayyakuna aqilan, haruslah orang yang logika akalnya itu sehat. Jadi jangan kita, ya, ini satu, ya, nanti penjelasannya di belakang. Kemudian husnul khuluq, ya, akhlaknya baik. Kemudian ghaira fasikin, tidak fasik, wala harisin ala dunya, tidak fasik dan tidak juga orang yang sangat-sangat cinta kepada dunia, ya. Ini penjelasannya. Amal aklu, maksud daripada memilih sahabat yang berakal itu adalah, ya, ya, akal merupakan syarat, ya, kemampuan berpikir walaupun tidak. Jadi akal di sini bukan berarti harus profesor doktor, ya. Mampu membedakan yang baik, ini baik kita ambil, ini buruk, ya. Bisa kita lihat misalnya di jalan-jalan, ya, biasa orang teriak-teriak itu, ya. Saya tuh, karena kita biasa di jalan lampu merah, ada yang tiba-tiba ngebut melanggar lampu merah, ada yang teriak, ya, kira-kira bahasa Inggrisnya stupid, gitu, ya. Tapi ya, seperti itu. Berarti orang seperti ini, ya, memang masyarakat yang menilainya, tapi memang benar-benar melanggar. Kita lagi antri nyerobot, ada yang teriak stupid, ya, itu memang stupid orang-orang seperti ini, ya. Karena akal ini merupakan ra'sul mal, ya, modal pokok seseorang untuk menjadi pribadi yang patut untuk dicontoh, ya. Punya akal, bisa membedakan. Dia buang sampah sembarangan, nah ini logikanya kemana ini? Artinya kan dia demi kepentingannya diri sendiri tetapi membahayakan orang lain, ya. Buang sampah sembarangan, menyerobot antrian, ya, dan sebagainya. Fala khaira fi suhbatil ahmaqi, nah, lawan daripada al-aql ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu aturan, ya. Tidak ada gunanya bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Sudah alas kaki dibuka, dipakai alas kakinya, ya, misalnya gitu, ya. Jadi orang-orang yang tidak berakal ini kelihatannya sih perlente, Pak. Pakaian mungkin saja bagus, ya, penampilan oke, tetapi apa yang terjadi, dia tidak bisa ikut aturan. Kita lagi sedang duduk-duduk begini, dia terima telepon teriak-teriak, nah itu, oh ini akalnya di mana, gitu, ya, kira-kira begitu. Kenapa? Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tadi akalnya, ya, tidak oke, fa ilal wahsyati wal qati'ati turja'u akibatu huma wa in talab. Karena persahabatan ini pasti tidak langgeng, Pak. Jadi sia-sia kita berteman dengan orang seperti ini. Kita sudah berusaha lama, ya, sudah berkorban sedemikian rupa, tapi akhirnya persahabatan itu akan putus juga. Sementara persahabatan ini adalah investasi, Pak, ya, investasi itu, ya. Kita tidak tahu, mana tahu teman kita ini tiba-tiba dapat proyek besar, ya, bukan kita mau mengincar hartanya, tapi kan alhamdulillah, ya, karena kita memelihara persahabatan dari kecil, ya. Kita lihat orang-orang hebat begitu pulang kampung dia ingat teman-temannya dulu, oh ini teman saya dulu, ayo, ya, ada rasa kasih sayang di sana yang dipelihara, ya. Wa qad qila muqata'atul ahmaqi qurbanun ilallah. Ada pendapat mengatakan berhenti bergaul dengan orang-orang yang tidak menggunakan
akalnya, otaknya itu, akalnya itu justru qurbanun ilallah, merupakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita terhindar dari keburukan orang ini? Wa amma husnul khuluqi, adapun yang kedua tadi ya, akhlak yang baik, fala budda minhu, maka ini syarat utama. Kalau tadi otaknya, sekarang akhlaknya. Ya. Bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan gurunya, bagaimana dia dengan teman-temannya, ya. Akhlak ini biasanya diajarkan di keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa membina anak-anak kita seperti itu. Kalau enggak, biasanya juga di pesantren. Ya, karena itu diajar ta'lim muta'allim itu, wah itu akhlaknya anak kita itu insya Allah. Ya. Kalau ada orang tua dia jalannya bungkuk, tapi kalau tidak diajar begitu, ada orang tua teman kita, oh dia lari keliling gitu ya. Ya, itu salah satu cirinya ya, tidak bersuara keras, ya, tidak membentak. Nah, apa cirinya tadi? Ciri utama daripada husnul khuluq ini, fa inna man ghalabahu ghadabun. Ya. Kalau orang itu tidak bisa menguasai amarahnya. Jadi salah satu ciri akhlak itu adalah mampu menahan amarahnya. Ya. Itu hebat, Pak. Hebat ini. Nah, tapi kalau ini kelihatannya tenang, begitu disentil keluar semua. Apa itu? Kebun binatang. Ah, ini ternyata bukan ini yang kita harapkan ya. Nah, kita salah. Ya. Beda dengan persepsinya. Jadi mampu menahan marahnya, ya, au syahwah atau syahwatnya, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita di bapak-bapak ya, itu suka ada yang ngomongin, ya, ada lagunya itu, sedikit-sedikit ngomong janda, misalnya, maaf ya Bu ya, janda. Jadi orang seperti ini syahwatnya itu apa ya? Selalu tidak tertahankan. Ya. Tetapi itu dari segi omongan, bukan hanya omongan, tetapi kelakuan. Kalau melihat lawan jenis, apalagi dengan bentuk pakaian yang ya menggoda, itu dia akhirnya kehilangan konsentrasi. Ya, ini jangan sampai terjadi. Jadi akhlak ini harus menjaga maruah. Bagaimana ketika berhadapan dengan ya namanya kita di kota Jakarta ini ya, kadang-kadang kita ada di mana ya, di stasiun, Bapak mungkin lagi nunggu kereta, nunggu MRT, tiba-tiba datang lewat di depannya itu yang roknya cuma seberapa, lihat itu, aduh ini jangan sampai terjadi demikian ya. Au bukhlin, atau kikir, pelit ya, mbok ya sekali-sekali kalau ada di grup telah berpulang atau telah sakit sahabat kita gitu ya, siapa yang mau donasi silahkan, ini ada rekeningnya gitu ya, ikut Pak, walaupun ya semampu kita ya, semampu kita 100.000, 150.000, tidak usah banyak-banyak, tapi partisipasi. Kalau al-bukhlu ini Bapak sekalian, kadang-kadang bahkan dia tidak menyumbang tapi marah-marah, ini minta melulu padahal tidak pernah ngasih ya, ada juga yang begitu. Nah, kalau orang begini, ya ini jangan kita dekati ya. Au jubunun, ataupun pengecut. Waduh, nggak bisa diandalkan. Sedikit-sedikit kabur. Nah, ini tidak bagus juga. Ya, jubun ini, ya. Jadi kalau punya masalah, ya hadapi masalah itu. Ya tentu dengan mungkin ada kekhawatiran, tetapi hadapi. Jangan kabur dari masalah. Tidak bertanggung jawab. Nah ini ya, karena kalau berteman dengan orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, nanti ketiban itunya ya, nanti lempar batu sembunyi tangan, nah kita yang kena ya. Jadi wa ata'a hawahu, kemudian dia ya, menuruti hawa nafsunya, fala khaira fi suhbatihi, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita peroleh dengan berteman, bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Wa ammal fasiku. Nah, kriteria berikutnya adalah fasik. Ya.
al-musirru ala fiskihi, yang senantiasa ya terus menerus dalam kefasikannya. Nah, kefasikan itu dua. Kefasikan itu imma dia melanggar perintah Allah, atau dia tidak melaksanakan perintah Allah, ya, melanggar larangan, tidak melaksanakan perintah. Nah, orangnya sih adem tenang begitu Pak ya, tapi puasa enggak, sholatnya juga enggak, tenang gitu ya. Ini juga fasik juga ini. Nah, yang satu salat oke, puasa oke, ya. Kemana? Ke tempat remang-remang ini oke juga. Nah, fasik juga itu, ya. Jadi orang-orang seperti ini ya kita hindari. Al-musirru fi ala fiskihi, yang memang mudah menjadi kebiasaan terus menerus. Kalau cuma kadang ketemu Pak, jadi kalau kita ini juga, kita sebagai masyarakat, kita sebagai murid ya, kadang kita sebagai murid kan kita punya guru banyak ini. Kadang-kadang mungkin guru kita itu terpleset satu langkah saja. Jadi kalau saya tidak suka tidak sepakat dengan ada pepatah itu, sekali lancuang ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Tidak. Beri kesempatan. Jangan kita, wah ini padahal baru satu kali. Yang dimaksud di sini al-musirru ala fiskihi, yang senantiasa berkali-kali melakukan kefasikan. Jadi kalau cuma satu kali, ya, namanya juga orang, kadang-kadang kita ini khilaf atau silap. Tetapi mungkin yang dimaksud pepatah itu adalah ya, sebagaimana disebutkan riwayatnya, bahwa Allah tidak akan membuka aib seseorang kalau dia belum berkali-kali. Ya, jadi biasanya orang kalau baru satu kali itu tidak ketahuan. Jadi kalau sudah ketahuan itu berarti sudah sering. Nah, itu ada juga itu riwayatnya seperti itu. Ya. Tapi yang dikhawatirkan di sini adalah karena kita ingin berteman dengan dia, jangan sampai orang ini ya kegemarannya itu kefasikan. Sedikit-sedikit malam minggu khamar wal maisir, ya itu kerjaannya ya. Hindari seperti itu. Bal musyahadatuhu tuhawwinu amral maksiyah ala nafsi. Bahkan kalau kita nekat Bapak Ibu sekalian menemani orang-orang seperti ini, maka itu akan menjerumuskan kita, memudahkan kita untuk juga ikut-ikutan. Udahlah sekali-sekali ikut, ya. Akhirnya coba-coba ikut. Oh, di sini ya banyak lampu-lampunya gitu ya. Musiknya dung 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 gitu ya. Jadi karena apa? Karena pertemanan tadi. Ya. Watu betilu atau watabtulu nafratul qalbi anha, sehingga ya hati kita yang tadinya ingin lari daripada maksiat itu tidak jadi. Karena kenapa? Karena kita tergoda untuk ikut kepada kawan yang seperti ini. Dan wali anna man la yakhafullaha, kalau ada orang Pak, ini juga ini bagus sekali ya, orang yang tidak takut kepada Allah. Nah, ini orang fasik ini kan tidak takut kepada Allah. Dia mau maksiat, dia tidak mau sholat, tidak sholat. Kalau kita kan takut Pak, ya kan? Coba Bapak berani. Nah, ini bisa mengukur diri kita nih. Kira-kira berani nggak? Pengen sekali-sekali tidak sholat pray zuhur gitu ya. Ya kan misalnya udah dari dulu kan, dari sejak balik sholat ya, masa nggak boleh istirahat bareng sekali? Coba berani nggak? Kalau berani berarti ngeri ini Pak ya. Nah, orang fasik itu berani. Judi nggak apa-apa lah, Allah kan maha gaib ya, tidak kelihatan gitu. Di sini nggak ada yang kenal juga misalnya ya, jadi dia berani kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu ghailatuhu, tidak aman kita dari pengaruhnya, dari keburukannya, dari kerusakannya. Kita tidak aman. Jadi hindari Pak. Ya, apa boleh buat? Kadang-kadang begitu Pak, manis ya. Tapi puasa enggak, salat enggak. Malah ke justru tempat maksiat, oke. Nah, ini walaupun
penampilannya itu, tutur katanya itu luar biasa, ya, tetapi itu sebenarnya kita tidak aman, resiko tinggi, ya, hindari orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang ini yatagayyaru bitagayyuril a'rad. Dia akan berubah sesuai dengan kondisi, ya. Kalau kondisi begini, dia ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur. Nah, ini bahaya seperti ini, ya. Tidak bisa dipercaya, ya. Tidak bisa dipegang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan mengikuti, ya, orang-orang yang apa? Aghfalna qalbahu an zikrina. Yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, kata Allah. Ya. Kok Allah yang melalaikan? Ya. Sebenarnya orang ini, ya, sudah petunjuk sudah tersedia di mana-mana. Ajaran baik sudah ada di mana-mana, di medsos, di YouTube, di TikTok. Ajaran baik kita kan ada lah. Sayangnya ajaran buruk juga ada. Jadi ini medsos ini ibarat pisau bermata dua, ya. Jadi bukan hanya tajam ke bawah, berduanya ini, ya. Bisa kena ke bawah atas, ya. Jadi pakailah untuk kepada kebaikan. Wa qala aidan fa'arid amman tawalla an zikrina. Menyingkirlah wahai Muhammad amman tawalla an zikrina, dari orang yang berpaling daripada mengingat kami. Jadi majelis muzakarah, Bapak Ibu, majelis muzakarah seperti ini sebenarnya bukan rutinitas biasa. Memang Allah menyuruh kita, ya, supaya kita ini baik sendiri maupun rame-rame berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak begini kan tidak ada. Coba Bapak Ibu, oke lah sholat 5 waktu, tapi tidak pernah ikut pengajian. Itu kan apa ya? Tidak ada. Sholat assalamualaikum assalamualaikum, jalan. Nanti sholat lagi, hambar, ya. Zikirnya kurang, ya. Ini penting, ya. Walam yurida illal hayatad dunya. Hindari pula orang yang tidak ada keinginannya kecuali kehidupan dunia saja. Dia tidak pernah berpikir tentang kehidupan akhirat, ya. Apa-apa dunia saja. Kalau ketemu ngomongin tim sukses, apalagi sekarang zaman pilkada, ya. Oh nanti kalau ini. Jadi setiap kita ketemu nggak pernah ngomongin ngaji yo, ayo kita ke masjid atau kita kemana nyantunin anak yatim. Yang dipikirkan, ya, pencoblosan, ya, pilkada, logistik. Itu, wah, ini kepalanya tuh. Bahkan seharian itu, ya, itu saja pikirannya itu. Bagaimana supaya jagoannya menang. Padahal begitu jagoannya menang, nah, belum tentu juga dia yang dipanggil. Karena ternyata ini banyak sekali tim sukses yang lain yang dia tidak ketahui. Akhirnya kecewa juga. Jadi sia-sia. Siapapun yang mengharapkan dunia, menjadikan dunia sebagai himmah utamanya, maka dia akan kecewa. Tapi kalau kita jadikan akhirat sebagai himmah kita, orientasi kita adalah akhirat. Dunia ini, ya, dunia penting, ya, dunia penting. Tetapi ada tetapinya. Dia akan berlalu. Lihat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita semakin kesini semakin mengerti. Oh, ternyata generasi berubah. Kita tidak bisa lagi seperti menerapkan apa yang kita keinginan kita. Jangankan orang lain, anak-anak kita aja sudah mulai, ya, itu kan zaman ayah, zaman dulu, sekarang zaman udah beda, ya, katanya. Anak-anak begitu sekarang, baik dalam positif maupun negatif. Ya, jadi ya, benar bahwa semua ini adalah ujian, ini adalah permainan, ini adalah fitnah, ya. Wa qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah cara orang-orang yang selalu niat, selalu kembali kepada saya, kata Allah, ya. Dan seorang sahabat, dia berpesan kepada anaknya begini, ya, diriwayatkan nama Alqamah, ya. Cuma Alqamah ini ada dua cerita, ya. Ada Alqamah yang
Ini ada juga alqamah yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Ini yang baik ini. Wa ausa alqamatu ibnahu faqala ya bunayya iza aradat laka suhbatur rijal hajatan, kalau engkau ingin bersahabat dengan seseorang, ya, fashab, maka bersahabatlah dengan siapa? Man iza khadamtahu sanaka. Nah, ya. Kalau engkau menolongnya, engkau membantunya, dia tahu berterima kasih, dia paham. Walaupun dia tidak membalas, dia simpan itu. Kenapa kita tahu dia simpan? Dilihat dari matanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membantu orang, membantu sahabat, itu kan kelihatan itu. Ada orang yang kita bantu, bantuan kita itu dianggap, oh ya, taruh di situ. Pak, ini saya bawain ini ya, saya bawakan, kebetulan di rumah lagi bikin masakan, ya, masakan apa, kebuli, ya, dibawain. Oh ya, taruh di situ sambil. Kalau yang baik itu, ya, begitu temannya datang, wah, apa ini, aduh repot-repot. Begitu ya, pertama kan menolak, janganlah merepotkan. Tapi karena dia maksa, nggak apa-apa ini. Kelihatan dari matanya itu, begitu dia berterima kasihnya. Bahkan kita bisa membaca dari matanya bahwa dia itu akan berusaha untuk membalasnya. Itu namanya sahabat yang benar. Jadi bukan orang yang apa, bantuan kita, ya biasalah dalam kehidupan kan, apalagi zaman krisis ekonomi, ya, nah katanya ekonomi lagi sulit, mudah-mudahan segera berlalu, ya, ya, suka pinjam, ya. Prinsipnya dalam meminjam itu kan, kalau belum dikasih uangnya, wah itu penghormatannya luar biasa itu. Kalau perlu cium kaki itu kalau mau utang. Tapi begitu sudah berpindah tangan itu, udah menghindar lah, apalah, seakan-akan tidak punya tidak punya utang, itu yang bahaya. Nah ini tahu berterima kasih. Wa in sahibtahu zanaka, kalau kita berjalan bersama dia, bepergian bersama dia, duduk bersama dia, zanaka, dia menjadikan kita terasa menjadi indah, menghiasi kita. Jadi bukan malah menjelek-jelekan. Jadi senang dia, senang kita kalau dia berbareng sama kita itu. Kalau diperkenalkan yang baik-baik. Inilah teman saya, asli mana itu, kampungnya begini, diceritakan yang baik-baik, ya. Jadi kita merasa tersanjung, kita merasa terhias, tapi bukan hiasan yang menipu, ya, yang mengejek, bukan. Sesuatu yang benar-benar menjadikan kita merasa dimanusiakan, merasa itu caranya, ya. Kalau kita berteman, jalan bareng teman kita, kalau kita benar-benar teman, yaitu jadikan dia merasa indah jalannya bersama kita, begitu. Wa in ka'adat bika mu'natun, jika kita memiliki sebuah kebutuhan, manakah dia sensitif dia, tahu dia kalau kita lagi butuh, tanpa kita harus ngomong. Kadang-kadang orang itu harus ngomong, ya malas lah kita, ya. Kita butuh, tapi untuk sampai meminta kan bukan kebiasaan kita begitu. Tapi dia tahu, atau dia mencari tahu, ini sahabat saya lagi apa kira-kira ini. Oh, anaknya lagi sekolah, atau anaknya lagi sakit, anaknya. Ya. Jadi tanpa harus diucapkan semua. Ya. Washab man iza madatta yadaka bi khairin maddaha, jika engkau tadi membantunya, ya, seperti tadi, bi khairin maddaha, dia pasti akan tidak tenang hatinya kalau dia tidak membalas lagi, ya. Jadi kita bukanlah orang yang konsumtif, hanya mau menerima pemberian, tidak mau membalas. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan atau kita memberikan, dia akan membalas. Kita kirimi hari ini ke Buli, besok dia balikin tongseng. Ya. Tetapi yang perlu diketahui juga bahwa
kita harus membedakan, ya, jangan juga, ya, kalau belum misalnya sampai ngutang untuk membalas, ya enggak usah, ya. Kita bisa membalas dengan cara yang lain. Begitu kita lagi gali sumur atau rumah kita lagi kebanjiran, dia datang, dialah. Kenapa? Karena inilah saatnya dia membalas segala kebaikan kita pada waktu itu, ya. Jadi tahu berterima kasih. Wa in ra'a minka hasanatan, jika dia melihat kebaikan pada kita, addaha, dia perhitungkan, ya. Dia hitung itu, dia sebut-sebut, oh, ini sahabat saya ini baik sekali. Dia perlihatkan, ya. Dia hitung, dia perhitungkan. Nah, tetapi wa in ra'a sayyi'atan saddaha, kalau kita ada keburukan, dia tutupi, tidak pernah. Jadi kalau kita menemukan seseorang yang sepanjang ceritanya itu hanya menjelek-jelekan temannya, ini bukan tipikal orang yang patut untuk diajak bersahabat. Kalau dia bisa menceritakan keburukan temannya di depan kita, begitu nanti dia kembali ke sana, kita yang diceritakan keburukan kita. Nah, sahabat, tapi kalau kebaikan, sahabat yang benar, semua temannya baik, diceritakan, oh itu baik sekali, itu gini-gini, ini baik sekali, gini. Semua kebaikan disebut, keburukan tidak disebut. Nah, ya. Ishab man iza sa'altahu a'taqah. Kita ini kan jarang meminta. Tapi begitu kita meminta, iza sa'altahu a'taqah, dia kasih. Dia kasih. Jadi Bapak Ibu, ya memang begitulah persahabatan. Kalau teman kita perlu bantu, karena apa? Tentu dia tidak ngomong sembarang ngomong, ya. Berpikir 1000 kali baru dia ngomong itu. Oleh karena itu ketika dia ngomong, kasih, ya. Jarang kita selama ini baik sekali, tiba-tiba dia pengen ngutang, itu pun tidak banyak, kasih. Nah, tapi kalau keseringan, nanti kelihatan itu. Kalau sahabat beneran itu sekali-sekalinya dan dia akan cepat mengembalikan. Kalau ya ini, ada yang pura-pura lupa itu, ya, lupa punya utang. Wa iza sakatta ibtadaka, kalau engkau marah, lagi marahan, biasalah, beda apa gitu. Ada masalah, itu bukan berarti tidak pernah ada masalah. Ada masalah dengan sahabat kita. Apa yang terjadi? Ibtadaka, dia duluan yang memulai. Dia tidak tenang dia kalau kita kan dikasih waktu 3 hari, Bu, ya. 3 hari lah kalau kita itu lagi marahan itu 3 hari. Dia duluan yang memulai itu. Kan berat juga itu memecahkan rekonsiliasi itu, permusuhan apa itu, ya. Nah, ini yang paling utama itu adalah siapa yang duluan untuk memulai memecah kebisuan itu, ya. Wa in nazalat bika nazilatun, jika terjadi musibah kepadamu, maka dialah yang berjibaku untuk, ya, membantu kita. Ishab man iza qulta saddaqa, temanilah orang jika engkau mengatakan sesuatu, dia membenarkanmu, dia mendukungmu. Ada teman kita itu kritis, apapun usulan kita tidak ada yang masuk. Salah semua, cuma dia yang benar. Ini tidak betul itu. Tapi sahabat, walaupun mungkin dia punya pendapat lain, saya mau ini, beli ini, oh iya, didukung. Tentu bukan mendukung 100% juga, kasih pertimbangan juga. Tapi kalau kita sudah memutuskan saya mau ini, siap. Mau kemana? Ayo. Dia nggak diajak ke pantai, ayo. Padahal dia takut laut. Ya, diajak ke gunung, ayo. Ya, itu sahabat itu. Nih,
Oke. Wa in taha. Nah. Asaraka, jika engkau berselisih, berdebat, berbeda pendapat, ya. Asaraka, dia mendahulukan. Asara itu mendahulukan temannya. Silakan, Anda yang benar. Nah, gitu, dia mendahulukan kita. Inilah ciri menurut Alqamah. Kemudian waqala Aliun radhiyallahu anhu. Ini Imam Ali berkata, apa katanya? Inna akhakal haqqa, sesungguhnya saudaramu yang sebenar-benarnya itu adalah man kana ma'aka, siapa yang selalu ada untukmu, selalu ada bersamamu. Nah, jadi dia ini saling mengunjungi, ya. Bapak ini kalau ketemu di masjid oke lah, tapi jangan tidak hanya di masjid. Nah, kita ke rumahnya, dia ke rumah kita, gitu kan. Undang, ayo. Jadi kalau mau banyak teman, rajin-rajinlah mengundang temannya. Ayo, di rumah ada kopi cap baru, kopi penemuan baru ini asik, ayo kita minum. Kemudian ketika diundang langsung datang juga. Nah, itulah, nanti orang seperti ini akan banyak persahabatan, dan itu yang disebut dengan apa? Usianya panjang itu. Karena hidupnya berkualitas. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka, dia bahkan membahayakan dirinya untuk memberi manfaat kepadamu. Ya. Kalau kita lagi boncengan melanggar misalnya, atau ketangkap polisi, dia yang duluan maju, berusaha supaya kita tidak ditilang misalnya, atau supaya kita selamat. Dia selalu menentang bahaya demi menjaga kita. Itu sahabat. Nah, tentu kita juga nanti berusaha untuk berlaku seperti itu juga kepada sahabat kita. Tapi kalau kita hendak memilih sahabat, pilihlah orang yang seperti ini, ya. Ya. Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, rahimahullah berkata, la tazhab illa ahada rajulaini, jangan berteman kecuali salah satu dari dua orang. Apa itu? Ya. Rajulan tartafiqu bihi fi amri dunyaka, seseorang, ya, yang engkau temani, ya, berusaha dalam urusan duniamu, ya. Wa rajulan tazidu ma'hu wa tantafa'u bihi fi amri akhiratika, kemudian orang yang, ya, memberi manfaat kepadamu untuk urusan akhiratmu. Ya. Tetapi pilih salah satunya. Wa amal harisu ala dunya, ini perhatikan, orang-orang yang orientasinya hanya dunia saja, fasuhbahtuhu sammun, menemaninya adalah racun, ya, qatilun, racun yang membunuh, ya. Kenapa? Karena orang seperti ini akan, ya, merusak kita, ya, karena kebiasaan-kebiasaannya yang buruk, ya. Wa mujalasatu zahid, nah, tetapi berteman dengan orang yang zuhud, orang yang dunia itu adalah nomor sekian, ya, menjadikan kita juga ikut zahid, ikut zuhud, ya. Jadi kembali seperti tadi, bahwa yang namanya apa, seseorang itu mengikuti din, mengikuti agama daripada saudaranya. Yang terakhir adalah pesan Luqman, ya, ya bunayya, wahai anakku. Ini selain daripada Luqman, ini banyak nasihatnya, ya, selain daripada yang direkam oleh Al-Quran. Jalisil ulama, ya, duduklah dengan para ulama, para guru, ya. Fa innal quluba, bahkan di situ dikatakan wazahimhum birukbataika, dekat. Jadi kalau dekat dengan guru, dekat, ya. Bahkan ini
Ingat waktu Nabi dengan malaikat Jibril itu duduknya itu sampai hampir-hampir lututnya itu beradu, ya. Jadi kalau duduk dengan para ulama, para guru, para kiai, kalau ada kesempatan, ya, kalau lagi beliau lagi ini mendekat, ya. Tentu melihat situasi juga. Kalau beliaunya lagi pingin di situ, misalnya di kursi, ya kursi, ya seperti itu, ya. Fa innal quluba la tahya bil hikmah, karena hati seseorang ini akan hidup dengan hikmah, akan hidup dengan nasihat, akan hidup dengan wejangan-wejangan dari para guru, dari para ulama, dari para hukama. Kama tahyal ardu, sebagaimana bumi juga hidup, ya. Al maitatu, bumi yang mati akan hidup biwabilil matar, dengan adanya hujan, dengan adanya curahan air hujan. Itu barangkali pengantar untuk kajian kita. Intinya adalah Bapak sekalian, tidak bisa kita bersahabat dengan semua orang, pilih-pilih, ya. Bersyukurlah kalau kita menemukan orang yang seperti tadi memiliki ciri-ciri, ya, kepada akhirat, cenderung kepada akhirat, dia rela berkorban untuk kita, dia mau, ya, menghindarkan kita dari mara bahaya dan seterusnya. Kita pun ketika bersahabat dengan seseorang, perlakukanlah sahabat kita seperti itu, ya. Kita membela dia, kita mendukung dia, ya. Kita mendahulukan kepentingan dia daripada kepentingan kita, ya. Ketika kita inilah dua orang ini yang disebut dengan bertemu karena Allah, ya. Karena ada itu dua orang yang dilindungi oleh perlindungan Allah nanti pada hari akhir. Itu adalah dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Karena apa? Semua persahabatannya itu diorientasikan kepada kebaikan, saling menolong, saling membantu, saling menjaga, saling memperingati. Mudah-mudahan kita semua, ya, dapat berteman dengan orang-orang seperti ini. Itu barangkali Bapak sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan selama masih ada waktu, ya. Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kan punya teman sahabat kami yang kalau sholat berjamaah masjid atau sholat tidak bareng, kalau juga makmum, karena memang rumahnya berdekatan dengan rumah saya, melewati rumah saya. Tapi setiap kali itu pulang itu dia selalu ngajak berbicara, tapi membicarakan aib orang lain lah. Tapi aib ini ada kaitannya dengan pemerintah, Pak. Dengan pemerintahnya. Katakan presiden dulu si A ini melakukan perbuatan ini. Nah, apakah ini termasuk teman yang bisa diajak berteman gitu, atau kita bicara diam saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang problem kita, ya. Entah dari mana, ya, kita ini kebanyakan mendapatkan informasi yang tidak seimbang, ya. Tidak seimbang. Kita dijejali, ya, bahwa man ra'a minkum mungkaran, ya. Hendaklah kita itu melawan kepada kemungkaran, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, kemudian dengan hati, ya. Tetapi kita lupa hadis-hadis atau ayat-ayat lain, ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus taat kepada pemimpin. Kalau sudah terpilih, ya, kita harus taat. Tidak bisa satu orang itu, ya, dua orang kata Nabi, kecuali satu yang menjadi imamnya, satu yang menjadi ketua rombongan. Jadi kepemimpinan itu penting, dan pemerintahan yang sah itu adalah pemerintahan yang wajib untuk ditaati, selama bukan memerintah kepada keburukan. Apa yang memerintah kepada keburukan itu? Misalnya menyuruh, ini khamar silahkan minum, ini riba silahkan makan, ini judi silahkan main, ya, gitu.
Jadi kita ada yang terkena virus-virus politik. Virus-virus politik itu adalah ajakan untuk membenci, padahal kita tidak tahu kenapa harus dibenci. Ya. Apakah kita yang menjadi korbannya? Ya. Kita hanya biasanya dengar-dengar saja. Jadi memperdebatkan sesuatu yang kita juga tidak punya ilmu, itulah yang dilarang itu. Ya. Jangan kalian berdebat fima laisa lakum bihi ilmun, pada sesuatu yang engkau sendiri tidak yakin, tidak ada ilmunya. Kita tidak ngerti itu. Jadi saya kira sahabat kita ini ada kekhilafan. Tentu Bapak yang merasakan kan, kok saya merasa nggak nyaman kalau ngomongin itu ya. Karena menjelek-jelekan itu, kalaupun jelek kan harus disimpan. Kalau mau ya ke sana sekalian apa namanya, terang-terangan gitu ya, jangan kita main di belakang. Jadi bagaimana sikap kita, tentu Bapak sebagai sahabatnya perlu menasihatinya. Sudahlah, apa gunanya kita ngomong begini? Apakah dengan ngomong begini itu akan berubah? Kan tidak. Apakah dengan kita ngomong begini kemudian keadaan menjadi baik, lebih baik? Kan tidak. Nah, ini teman harus kita akui Bapak Ibu sekalian, bahwa ada memang yang membawa virus-virus supaya kita bermusuhan. Menurut saya, siapapun yang menebar virus supaya kita ini saling berpecah belah, supaya kita ini saling membenci sama saudara muslim, itu tidak lain adalah bisikan syaitan. Karena syaitan itu kan begitu, supaya ada adawah bainakum, supaya terjadi permusuhan di antara kalian. Jadi dia tidak ingin kita ini hidup tenang, tidak ingin kita ini bersaudara. Padahal Nabi menyuruh kita untuk bersaudara, Nabi menyuruh kita untuk memaafkan, Nabi menyuruh kita untuk saling membantu. Nah, jadi memang kalau urusan politik ini ya, jadi ya maksud itu kena virus. Kalau kena virus itu pikirannya itu, Pak. Kalau sekali membenci tidak akan ada benarnya, Pak. Yang dibenci itu lagi berbuat benar, itu kan apa namanya, gimmick itu kan. Jadi tidak ada benarnya. Kenapa? Karena memang hatinya sudah dikuasai oleh kebencian. Padahal ini tadi mampu menahan amarahnya. Kalaupun dia marah, tahan. Nah, jadi dari hal itu sahabat kita punya kekurangan, Pak. Ya, punya kekurangan. Ya, khawatirnya Bapak lama-lama juga ya terpengaruh ya. Jadi harusnya kita baik. Nah, bagaimana caranya? Temani dia ketika dalam kebaikannya. Begitu dia sudah mulai ke situ, minggir ya. Sama dengan yang membicarakan aib. Kalau kita masih mau mendengarkan, sebenarnya gibah itu bukan hanya orang yang mengucapkan, tapi gibah itu juga orang yang mendengarkan. Nah, jadi kalau ibu masih senang mendengarkan gibahnya tetangga, walaupun diam, itu juga sama. Bagaimana caranya? Pergi. Begitu ibu itu ngomong ini, udah. Nah, nanti insya Allah Bapak, teman kita tadi itu, kalau dia sudah tahu, kalau atau terus terang saja katakan, saya tidak senang sih kita ngomongin gitu. Kita sudah baik-baik pergi ke masjid sholat bersama-sama. Kenapa kita harus, namanya kebencian itu merusak. Hasud, al-bughdu, al-bukhlu, semua itu adalah merusak hati kita. Khawatirnya kebaikan yang kita rancang, yang kita peroleh dengan jalan kaki ke masjid setiap langkah itu kemudian rusak. Kenapa? Karena membicarakan yang tadi itu, kalaupun dia benar tetap kita salah ya. Tadi kalau itu kan gibah ya, membicarakan keburukan orang itu di belakangnya, walaupun benar itu gibah. Kalau tidak benar itu, wah itu lebih parah lagi ya, pendustaan. Jadi tidak ada salahnya. Jadi tolong Bapak sekalian, janganlah kita mengotori hati kita, amal ibadah kita dengan virus-virus kebencian, benci kepada pemerintah, benci kepada siapapun. Orang-orang ini ada yang ngasih tahu bahwa membenci itu mendapat pahala. Enggak, tidak ada pahalanya Pak membenci itu. Satu-satunya yang dapat pahala itu adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kalau syaitan itu ya. Tapi kalau yang lain itu tidak. Ya, jadi marilah kita mengurangi itu supaya kita bisa maksimal ya, bersahabatlah dengan orang-orang baik ya, menasihatilah semampu kita, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.